Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, saya ada pantun 4 kali 2 9 8, 2 kali 5 9 10. Untuk memulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pecahan senilai. Sebelum lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita memahami beberapa hal sebagai berikut. Kompetensi dasar materi 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Adapun indikator pencapaian materi 3.1.1 menyebutkan unsur-unsur pecahan, 3.1.2 membandingkan pecahan, 3.1.3 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.1.1 menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar dan atau model konkret. 4.1.2 menunjukkan pecahan. 4.1.3 mengindikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Dapat kita lihat bersama, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui mengamati dan menyimak materi, siswa diharapkan dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan, membandingkan pecahan, dan menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba dan mengamati, siswa diharapkan dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret, dapat menyebutkan beberapa pecahan, dan mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Baiklah, mari kita mulai materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Apa ada yang tahu? Oke, pecahan itu merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Oke, mari kita mengamati. Ada beberapa gambar yang tampak di layar. Di situ ada gambar pizza A, pizza B, dan pizza C. Oke, apa yang kamu dapat lihat dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut dapat dilihat pizza A dipotong menjadi dua bagian sama besar, sehingga satu bagian dari dua bagian yang sama besar itu dapat kita tulis sebagai pecahan 1/2 atau 1/2. Pizza B dipotong menjadi 3 bagian sama besar, sehingga satu bagian dari 3 bagian yang sama besar itu dapat ditulis sebagai pecahan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya pizza C dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 4 bagian yang sama besar itu dapat kita tuliskan sebagai pecahan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya perhatikan gambar di samping, masih berhubungan dengan pizza. Lihat, pizza di samping tampak dipotong menjadi 8 bagian sama besar, sehingga satu bagian dari 8 bagian yang sama besar itu bisa ditulis dengan pecahan 1/8 atau 1/8. Jika 2 bagian dari 8 bagian yang sama besar itu dapat dituliskan 2/8, dan seterusnya. Apa yang sudah kamu ketahui dari beberapa gambar di atas? Apakah kamu bisa menyebutkan unsur-unsur pecahannya? Oke, perhatikan selanjutnya. Bilangan 1/8 dan 2/8 merupakan bilangan pecahan dan berturut-turut dibaca 1/8 dan 2/8. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada bilangan pecahan 1/8 mempunyai pembilang 1 dan penyebut 8. Sedangkan pecahan 2/8 mempunyai pembilang 2 dan penyebut 8. Jadi
Apa kalian sudah memahami apa itu pecahan dan bisa menyebutkan unsur-unsur pecahan? Pasti bisa. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di situ ada 5 gambar berbeda dengan warna yang berbeda. Oke, coba kalian tentukan pecahan untuk setiap daerah yang diwarnai pada gambar tersebut. Oke, apakah sudah menemukan jawabannya? Oke, untuk yang gambar pertama yang berwarna merah, di situ ada sebuah gambar dibagi menjadi 8 bagian. Sedangkan yang diwarnai merah itu ada 3, sehingga pecahannya adalah 3/8. Yang mana pembilangnya itu 3 dan 8 adalah penyebut. Gambar kedua ada sebuah persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian, yang mana diwarnai biru itu ada 2, sehingga pecahannya adalah 2/6. Pembilangnya 2 dan penyebutnya 6. Gambar ketiga ada sebuah balok panjang yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar dan yang diwarnai ada 4 bagian, sehingga pecahannya adalah 4/5, yang mana 4 itu adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Oke, lanjut gambar keempat. Di situ ada sebuah lingkaran yang dibagi 4, yang mana diwarnai kuning itu ada 3, sehingga menjadi 3/4 dan pembilang itu adalah 3, penyebutnya adalah 4. Gambar terakhir di situ ada sebuah segitiga yang dibagi menjadi 2 sama besar, sehingga pecahannya adalah 1/2 atau 1/2, yang mana pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Baiklah semuanya, mungkin sekarang kalian sudah paham apa sih itu pecahan dan apa saja sih unsur-unsurnya. Kalau sudah paham, mari kita lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pecahan senilai. Marilah kita perhatikan beberapa contoh yang ada di layar. Di situ tampak ada 3 buah persegi panjang, yang mana persegi panjang 1 dibagi menjadi 2, yang persegi panjang 2 dibagi menjadi 4, dan persegi panjang yang 3 dibagi menjadi 8. Pada persegi panjang 1, permukaan yang berwarna merah itu ada 1 bagian, sehingga pecahannya adalah 1/2 bagian. Pada persegi panjang 2 ada 2 bagian yang diwarnai merah, sehingga pecahannya adalah 2/4 bagian. Sedangkan pada persegi panjang 3 ada 4 bagian yang diwarnai merah, sehingga pecahannya adalah 4/8 bagian. Dari ketiga persegi panjang di atas, tampak bagian yang berwarna merah itu besarnya sama. Artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Jadi ketiga pecahan tersebut disebut pecahan senilai. Untuk lebih memahami, coba perhatikan gambar berikutnya. Di situ tampak 2 buah gambar, ada A dan B, yang mana gambar A dibagi menjadi 8 bagian dan gambar B dibagi menjadi 4 bagian. Perhatikan ilustrasi di bawahnya. Andi dan adiknya suka kue terang bulan. Andi membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama, yaitu gambar A, terdiri dari 8 rasa. Andi menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua, gambar B, terdiri dari 4 rasa. Adik Andi menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan Andi dan adiknya? Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian lihat dan kalian perhatikan di layar. Apa yang kalian simpulkan dari nilai kedua pecahan tersebut? Oke, kesimpulannya Andi memiliki pecahan 4/8, sedangkan adiknya 2/4, yang mana 4/8 sama dengan 2/4.
atau 4/8 itu senilai dengan 2/4. Mengapakah demikian? Karena 4/8 memiliki besar yang sama dengan 2/4, sehingga 4/8 senilai dengan 2/4. Mari kita melakukan percobaan. Di layar tampak ada 3 bentuk persegi panjang. Persegi panjang satu itu dibagi menjadi 2, sehingga satu bagiannya itu bernilai 1/2. Sedangkan persegi panjang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Yang diwarnai ada 2, maka nilainya 2/4. Persegi panjang yang ketiga dibagi menjadi 8 bagian dan yang diwarnai ada 4, sehingga nilainya 4/8. Dari 3 bentuk di atas, semua besarnya sama, sehingga pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu senilai. Kue terang bulan pertama yang belum dimakan Andi adalah 4 bagian dari 8 bagian, sehingga bentuk pecahannya dapat kita tulis 4/8. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan adiknya Andi adalah 2 bagian dari 4 bagian, sehingga bentuk pecahannya dapat kita tulis 2/4. Kedua kue terang bulan dapat kita gambarkan seperti yang tampak pada layar. Oke, lihat kue terang bulan 1 dan kue terang bulan 2. Oke, coba perhatikan gambar bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir. Dari gambar di atas didapat bahwa 4/8 itu senilai dengan 2/4. Kenapa demikian? Karena bentuk dan besarnya sama. Selanjutnya mari kita coba mencari pecahan senilai dengan menggunakan rumus. Oke, salah satu cara untuk menentukan mencari pecahan senilai dapat kita gunakan dengan cara perkalian, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Oke, dapat kita tulis dalam bentuk A per B senilai dengan A kali N per B kali N. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, yang pertama, 2/3 kita kalikan 2 terlebih dahulu, yaitu pembilang kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2, sehingga menjadi 4/6. Selanjutnya kalikan 3, pembilang kali 3 dan penyebut dikali 3, sehingga menjadi 6/9. Yang ketiga, kita kalikan 4, pembilangnya kita kalikan 4 dan penyebutnya juga kita kalikan 4, sehingga 2 kali 4 sama dengan 8 dan 3 kali 4 sama dengan 12, menjadilah 8/12. Jadi pecahan 2/3 senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, dan senilai dengan 8/12. Jika mau mencari lebih banyak lagi, silahkan lanjut mencari dikalikan dengan angka yang lain. Terakhir pembahasan kita kali ini yaitu menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, sederhanakan pecahan 35/60 menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan angka 35 dan 60. Kedua bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 5 dan habis dibagi 5. Maka 35/60 sama dengan 35 dibagi 5 per 60 dibagi 5 sama dengan 7/12. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 35/60 adalah 7/12. Sebelum mengakhiri video ini,
Karena tadi di awal saya menggunakan pantun, maka penutupan juga harus ada pantun. Oke, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, masih bersama Guru Taufan. Pantun terakhir, 6 tambah 3 sama dengan 9, 3 tambah 7 sama dengan 10. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.